Good morning everybody. How are you today? Bapak harap semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita bahasa Inggris ya. Masih di chapter 2 bab 2. Itu kita belajar tentang singular and plural ya. Singular itu bisa dikatakan tunggal ya atau satu, sedangkan plural itu jamak lebih dari satu ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu singular ya. Singular tadi Bapak katakan itu benda tunggal atau satu ya. Jadi yang perlu kita pelajari di sini, biasanya kalau penggunaan singular dalam bahasa Inggris biasanya diawali dengan atau n ya. Itu selain untuk huruf A, I, U, E, dan O ya. Contohnya example ya. Contohnya a book ya, karena diawali dengan kata B makanya menggunakan kata E ya. Kemudian table ya, table itu adalah meja ya, makanya menggunakan pakai a table ya. Kemudian a hat itu adalah topi ya. Kemudian penggunaan n pada A, I, U, E, dan O ya, contohnya pada misalkan contohnya apel ya. Apel itu kan buah ya, buah apel. Makanya menggunakan n apple ya. Kemudian yang kedua itu an eraser ya, penghapus seperti itu ya. Contohnya topi ya, a hat. Kemudian yang kedua a cat, seekor kucing. Kemudian yang ketiga itu an eraser, karena diawali dengan kata makanya menggunakan n, beda dengan yang sebelumnya. Itu adalah H ya, diawali dengan H, itu makanya menggunakan pakai a hat, kemudian cat seperti itu ya. Oke, Bapak harap bisa dipahami. Kemudian yang keempat itu pakai n ya, karena diawali dengan kata A ya, makanya menggunakan an apple atau sebuah atau apel ya, sebuah apel. Kemudian yang berikutnya itu adalah plural ya. Plural itu adalah jamak. Jamak artinya lebih dari satu atau bendanya itu lebih dari satu. Jadi yang perlu kita pelajari, jadi di sini kan lebih dari satu artinya benda itu lebih dari satu. Jadi apa yang perbedaan antara plural dan singular ya. Jadi perbedaannya hanya di penggunaan s dan es ya. Kalau menggunakan isu berarti dia menjelaskan bahwa benda tersebut lebih dari satu ya. Contohnya misalkan 3 meja ya, berarti kan lebih dari satu, makanya menggunakan bahasa Inggrisnya 3 table ya, 3 table. Ada penggunaan s di belakang setelah ya. Kemudian itu membuktikan bahwa meja tersebut lebih dari satu. Kalau misalkan tadi cuma satu, dia tidak menggunakan s, hanya menggunakan a table ya, seperti itu. Kemudian itu contoh yang kedua, 5 bola ya, berarti 5 balls ya, ada kata s di belakangnya seperti itu. Jadi itu perbedaan antara plural dan singular ya. Singular itu adalah tadi tunggal, sedangkan plural itu adalah jamak atau lebih dari satu. Jadi yang perlu kita pelajari hari ini hanya penggunaan kata bahasa Inggrisnya saja ya. Sedangkan kalau tadi singular dia hanya menggunakan atau n ya. Namun tidak ditambahkan s. Sedangkan plural dia menjelaskan bahwa benda tersebut lebih dari satu seperti itu. Makanya ditambah dengan s atau es ya. Contohnya ya, yang pertama, nah itu kan ada 5 buku ya, makanya
5 books ya, ada kata S di belakang seperti itu ya. Kemudian bola ada 4 bola, makanya 4 balls ya, ada kata S. Kemudian yang ketiga itu adalah boneka ya, 3 dolls ya, seperti itu ya. Picture 1, bear. Picture 2, snake. Picture 3, bird. Picture 4, tiger. Picture 5, camel. Picture 6, zebra. Picture 7, monkey. Picture 8, elephant. Picture 9, giraffe. Picture 10, crocodile. Picture 11, shark. Picture 12, whale. Baik, cukup sekian ya materi pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan bisa dipahami dengan baik. Mohon untuk dipelajari ya materinya, supaya kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan langsung kepada Bapak ya. Nah, di situ juga nanti ada materi yang chapter 3 ya. Chapter 3 itu tentang hewan ya. Di situ juga kita belajar tentang listen and repeat ya, mendengarkan dan mengulang ya. Jadi mohon didengarkan bagus-bagus supaya nanti bisa dimengerti ya, karena ini materinya tidak terlalu susah juga ya, hanya saja kita belajar bagaimana cara membacanya, terus itu bagaimana cara penulisannya, itu aja sebenarnya, tidak perlu kita membahas yang terlalu dalam ya. Baik, semoga apa yang Bapak jelasin dapat dipahami dengan baik dan tetap semangat. Semoga kita bisa tetap secepatnya tatap muka ya, supaya menjelaskannya lebih leluasa. Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat.